pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Tentunya kita kembali pada serial diskusi Bagala ya bersama Bawaslu, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan. Kalau biasa ini di belakang kita ini ada tergambar media center itu atau program Bawaslu Bagala Pilkada ya gitu. Saya kira ini mungkin edisi talkshow kita pada edisi kedua untuk Bawaslu. Di kesempatan kali ini juga telah hadir Bapak Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, ada Bapak Rusli Medadi, Sarjana Teknik, Magister Teknik ya Pak. Lalu yang punya gawean juga ini Pak, ada Pak Supriyatno Lumuan ya, itu sebagai Ketua Bawaslu. Baiklah, tentunya pada malam hari ini atau topik pada kesempatan hari ini tentunya dengan topik netralitas ASN dalam pelaksanaan pemilihan serentak ya, pemilu kada serentak di tahun 2020. Sebelum barangkali ke Pak Sekda, saya terlebih dahulu saya langsung saja ke Pak Bawaslu, Pak Supriyatno Lumuan. Nah, tentunya ini saya sampaikan tadi bahwa masyarakat juga ada yang dinamakan dengan pluralisme Pak. Itu di samping kehidupan masyarakat berdemokrasi. Nah, tentunya ada kesiapan-kesiapan yang harus dilakukan dalam rangka mengefisienkan efektivitas atau mengefisienkan proses pelaksanaan pemilihan serentak ya di tahun 2020 ini. Nah, sejauh mana agar netralitas daripada aparatur sipil negara ini itu dapat terawasi. Ya, saya kira mungkin ada regulasi-regulasi yang sudah ada, seperti apa mekanismenya atau gambarannya seperti apa. Barangkali Pak Supriyatno Lumuan itu bisa memberikan jabaran atau memberikan salah satu gambaran bagaimana sih tentang netralitas daripada pelaksanaan pemilihan umum serentak kali ini. Silakan Pak Supriyatno. Baik, terima kasih host yang sudah membawakan diskusi kita pada malam hari ini. Pertama, saya kira sebagai tuan rumah saya mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Pak Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang sudah berkenan hadir di dalam salah satu program unggulan Bawaslu, yaitu Bawaslu Bagala. Saya mewakili lembaga mengucapkan terima kasih banyak dan penghargaan yang setinggi-tingginya, karena ini menurut saya menjadi satu kebanggaan bagi kami di program Bawaslu Bagala ini. Pak Sekda di tengah kesibukannya bisa meluangkan waktu menghadiri diskusi kita. Baik Bawaslu di dalam proses pemilu atau pilkada di 2020, Bawaslu sudah meluncurkan yang disebut dengan indeks kerawanan pilkada. Dan salah satu dari indeks kerawanan pilkada itu adalah soal penyelenggaraan negara. Dalam hal ini aparatur sipil negara ASN. Maka kami di Bawaslu salah satu yang kami ingin pastikan dalam kontestasi ini adalah soal bagaimana netralitas ASN ini bisa kita jaga dan kita arahkan kepada bagaimana bekerja tentu sesuai dengan tupoksinya. Nah, kami di Bawaslu, di Perbawaslu 6 sebenarnya sudah menjelaskan soal mekanisme pengawasan di soal netralitas ASN.
Jadi bagaimana kemudian ada laporan, kita proses apakah laporan atau temuan, dan kemudian ujungnya kalau di dalam penanganan pelanggaran ASN ini kita biasa menyebutkan sebagai pelanggaran hukum lainnya karena tidak diatur secara spesifik di dalam undang-undang pilkada. Karena kalau kita lihat di dalam ketentuan undang-undang pilkada, misalnya di pasal 70 sampai 71 itu dia soal pejabat negara. Jadi dia tidak secara spesifik soal ASN. Nah, ASN ini sebenarnya kalau kita lihat di dalam Undang-Undang 5 tahun 2014 tentang manajemen partisipan negara ini, sebenarnya kita bisa lihat misalnya di dalam pasal 2 di Undang-Undang 5 ini soal asas-asas. Salah satu asas yang kita lihat itu adalah soal asas netralitas. Nah, netralitas ini adalah keadaan di mana orang tidak memihak kepada siapa saja. Dia betul-betul on the track, apa yang dia lakukan tentu sesuai dengan undang-undang yang ada. Nah, kita juga bisa lihat merujuk di PP 53. Nah, di PP 53 itu sebenarnya lebih detail kalau kita lihat soal bagaimana ASN ini bekerja. Bahkan kalau kita lihat misalnya di pasal 15 itu jelas dia tidak bisa terlibat dalam kampanye, dia tidak bisa menggunakan fasilitas negara, dia tidak bisa membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, atau dia mengadakan kegiatan yang kegiatan itu kemudian mengarahkan kepada dukungan pada salah satu pasangan calon. Nah, oleh karena itu memang kami di Bawaslu konsen juga untuk bagaimana ASN ini bisa betul-betul netral, dia bekerja on the track sesuai dengan tugas-tugas kesehariannya. Nah, oleh karena itu memang kami di Bawaslu, bahkan kalau kita lihat di dalam kami di Bawaslu dengan Pemda ini, saya kira luar biasa, kerjasama yang luar biasa. Dipilih kita punya kerjasama MOU, dan alhamdulillah dipilih itu tidak ada satu ASN yang kita proses. Artinya bahwa langkah-langkah pencegahan kita tentu melalui Pak Sekda sebagai panglimanya ASN di Banggai Kepulauan ini berhasil, dan kami lanjutkan di pemilu hari ini, di pemilihan serentak 2020. Kita MOU, bahkan ini lebih maju lagi karena kita mendeklarasikan ASN Moloyos, dan ini yang nanti kita pro api untuk kemudian bagaimana ASN ini betul-betul bisa kita jaga netralitasnya, bisa kita beri pengetahuan, sosialisasi dan sebagainya, dan kemudian ASN ini bisa betul-betul bekerja untuk kepentingan masyarakat. Saya kira itu, Pak. Saya perlu tambahkan, mungkin ditambahkan lagi, pertegas lagi. Tadi kan ada asas-asas netralitas ya ASN dengan hal-hal yang tentunya kesiapan-kesiapan yang dilakukan oleh Bawaslu. Asas-asas apa ya tadi? Meloyos ya barangkali. Jadi ini meloyos ini perlu barangkali lebih dispesifikasikan lagi seperti apa penanganan meloyos ini ya, supaya ini karena ada makna kearifan lokal yang kemudian ini bisa diterima. Ya, jadi kemarin ketika kita melakukan MOU, memang saya juga diskusi dengan Pak Sekda sebelum acara itu, karena kita mau mendeklarasikan yang kami beri judul ASN Moloyos. Nah, Moloyos itu dalam konteks netralitas tadi, kalau kita mengacu pada pasal 2 di dalam Undang-Undang 5 itu, salah satu asas dari ASN itu dia harus netral. Nah, netral itu yang kami maknai di Bawaslu sebagai Moloyos. Moloyos itu lurus dan dia tidak memihak kiri dan kanan kepada siapapun berarti. Ya, artinya begini, ketika pilkada, ASN ini betul-betul meloyos untuk kepentingan masyarakat, melayani dan sebagainya begitu. Saya kira itu argumentasi yang kami bangun soal ASN meloyos itu. Jadi itu ya Pak ya. Jadi ini menarik sekali ini Pak Bawaslu. Kebetulan ini di samping kita ini ada Pak Sekda ya. Kebetulan ini Panglima ya kita ASN di Kabupaten Banggai Kepulauan. Nah, sesungguhnya tadi sudah disentil sedikit dari Ketua Bawaslu terkait dengan asas-asas netralitas dari ASN ya, yang kemudian itu telah diatur di dalam PP nomor 53, atau kalau di undang-undang nomor nomor 5 ya tahun 2014 itu telah termaktub di situ. Nah, seperti apa kira-kira pandangan Pak Sekda terkait regulasi maupun peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan? Silakan Pak. Ya,
Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya menyampaikan terima kasih kepada Bawaslu, Ketua Bawaslu dan teman-teman di Bawaslu dan Bawaslu atas undangan kepada saya untuk bisa hadir bersama-sama di acara Bawaslu Bakaral Pilkada tahun 2020. Tentu kesempatan ini adalah hal yang menurut saya sangat baik dalam rangka kita memberikan edukasi kepada masyarakat kita khususnya di ASN. Nah, di dalam ketentuan pada PP 53 tahun 2010 terkait dengan disiplin pegawai negeri di sana, salah satunya seperti yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu tadi bahwa intinya ASN itu dilarang untuk ikut terlibat dalam politik praktis. Nah, oleh karena itu apa yang sudah dihasilkan dari SKB 5 lembaga dan itu tentu akan ditindaklanjuti dalam bentuk, kalau di daerah itu akan ditindaklanjuti dalam bentuk pembentukan satgas. Di sana di dalam SKB 5 menteri ya atau lembaga itu di sana menghasilkan kesepakatan tentang pembentukan pedoman pengawasan netralitas ASN dalam Pilkada 2020 nanti. Nah, memang kenapa SKB ini muncul? Tentu adanya fenomena bahwa selama ini ada atau mungkin banyak dari ASN kita yang terlibat pada politik praktis. Kenapa itu terjadi? Karena memang ASN ini apakah dia melibatkan diri ataupun dia terlibat, nah inilah hal yang perlu menjadi catatan penting bagi kita bahwa kenapa hal ini terjadi. Ya, ternyata memang ASN itu memiliki posisi yang strategis untuk menjadi mesin politik dalam pemenangan pasangan calon kandidat, karena memang mereka ini dapat mendulang suara seperti itu, karena ASN itu dianggap sebagai warga masyarakat yang paham tentang bagaimana misalnya memilih pemimpin yang baik dan seterusnya. Saya kira inilah yang kita harapkan dengan adanya SKB ini, tentu kita berharap bahwa pengawasan terkait dengan netralitas ASN itu bisa dilakukan lebih efektif lagi. Nah, kalau kita melihat bahwa selama ini peraturan-peraturan yang lebih spesifik terkait dengan pilkada ini, terkait dengan netralitas ASN ini memang dilahirkan baru dengan SKB itu. Mungkin ada petunjuk-petunjuk lainnya, tetapi memang diharapkan nanti pemerintah daerah akan menindaklanjuti dalam bentuk pembentukan satgas dan lain-lainnya. Nah, di Bangkai Kepulauan seperti yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu tadi, kita sudah melakukan MOU untuk bersama-sama bagaimana memastikan bahwa ASN di Bangkai Kepulauan ini khususnya bisa netral di dalam Pilkada 2020 nanti. Nah, ini tentu merupakan hal yang tidak mudah, tetapi kita berharap dari pengalaman-pengalaman yang Pilkada beberapa waktu yang lalu, ternyata temuan-temuan yang didapatkan dari pelanggaran terkait dengan netralitas ASN ini tidak diperoleh. Saya kira ini merupakan kerja kita bersama, dan saya pemerintah daerah dalam hal ini sudah dalam beberapa kesempatan, apakah itu di apel ataupun rapat-rapat, itu Pak Bupati sering menyampaikan kepada para ASN agar bagaimana bersifat netral di dalam Pilkada 2020. Dan di sana beliau juga menjelaskan apa-apa saja yang boleh dan apa yang tidak boleh sebagai seorang ASN di dalam Pilkada ASN. Misalnya mereka tidak bisa hadir di dalam kampanye calon, kemudian tidak boleh ada foto bersama, kemudian memberikan fasilitas
kepada para kandidat dan seterusnya. Dan kemudian sanksi-sanksinya tentu apabila ada ASN yang melakukan pelanggaran terhadap netralitas ASN ini, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan terutama di pasal 53 di PP 53 tahun 2010. Di sana ada diatur tentang sanksi-sanksi, apakah dia masuk kategori sanksi ringan, sanksi sedang maupun sanksi berat. Tentu akan dilihat berdasarkan kasuistik yang terjadi di lapangan. Dan Pak Bupati juga sudah membuat surat edaran kepada para camat di daerah yang ini insya Allah akan diteruskan kepada para ASN yang ada di wilayah kecamatan maupun desa, sehingga informasi ini bisa sampai segera, dan kita akan melakukan pemantauan juga. Dan saya kira kita tidak bisa bosan-bosan untuk menyampaikan ini, sehingga kesadaran itu akan muncul. Dan saya yakin masyarakat Banggai Kepulauan atau ASN di Banggai Kepulauan itu sangat sadar bahwa netralitas itu penting untuk kita nanti akan memperoleh kualitas pilkada yang lebih baik. Saya kira demikian. Artinya berarti hasil ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekda bahwa SKB dari beberapa kementerian lembaga termasuk Kemendagri, kemudian Kemenpan RB, lalu Bawaslu, BKN dan KASN. Itu kemudian melahirkan satu keputusan bersama yang sampai pada tahapan ditindaklanjuti sampai pada proses pemerintahan daerah, tentunya dengan tadi sudah disampaikan pembentukan satgas ya, pembentukan satgas. Nah kemudian saya kembali lagi Pak Supriyatno Lumuan bahwa undang-undang dalam surat peraturan, saya lihat dulu di sini Komisi Peraturan Umum PKPU ya, peraturan Komisi Peraturan Umum Pemilihan Umum PKPU peraturan nomor 5 tahun 2020 tentang tahapan program penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur ya, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wali kota. Nah, tahapan pencalonan ini sekarang sudah mulai ya pada tanggal 4 September kemarin dari pilkada yang diselenggarakan pada 9 Desember nanti itu sebanyak 200 jangan nanti diluruskan ya, 270 daerah tepatnya di 9 provinsi, lalu 224 kabupaten dan 37 kota yang ada di seluruh Indonesia ini ya. Tentunya bukan hanya di Bangkep Pak, dalam rangka menetralisasikan ini netralitas dari ASN, tapi ini wilayah Bangkep juga ini bagaimana untuk bisa menetralisasikan kondisi, karena ini sudah masuk pada tahapan, sudah tanggal berapa ya? Tanggal 15 ya, tanggal 18 ya. Ini riskan sekali. Nah, ini riskan dengan kondisi seperti ini itu. Sehingga pembentukan upaya-upaya yang dilakukan untuk Bawaslu mulai dari tahapan pelaksanaan sampai pada sekarang kira-kira persiapannya sudah ada Pak Supriyatno Lumuan ya, langkah persiapan. Cuma bagaimana proses menindaklanjuti ini? Saya ini masih harus kita ketahui juga sama Pak keputusan Bawaslu seperti apa ya. Ya baik. Pertama memang ya, kami di Bawaslu ketika mengawali tahapan, karena kita punya IKP dan indeks kerawanan itu salah satunya soal ASN ini penyelenggara negara. Kenapa penyelenggara negara? Memang ada argumentasi di dalamnya. Kenapa ASN ini harus netral? Pertama, ya, bahwa ASN ini hampir semua itu berpendidikan baik. Artinya sarjana paling kurang 5. Artinya ini aset yang kalau diarahkan ke hal-hal yang baik ini bisa membangun daerah. Tapi kalau ini tidak netral, nah ini bisa berbahaya karena di dalamnya orang-orang yang punya pendidikan. Sehingga kemudian ASN ini diharuskan netral. Cuma memang secara konsep ada perbedaan antara netralnya ASN dengan netralnya TNI Polri. Saya menyebutnya sebagai netralitas Polri dan TNI ini seperti netralitas paripurna. Ya, dia tidak bisa memihak dan tidak bisa memilih. Kalau ASN ini ada di persimpangan dia diwajibkan netral tapi dia bisa memilih. Nah ini yang memang jadi soal. Sehingga kemudian
kami di Bawaslu memang ada rambu-rambu yang coba dibuat. Misalnya seorang ASN ini boleh mendengarkan visi misi, tapi dia tidak bisa aktif, dia tidak bisa yel-yel, atau dia bahkan kalau kita lihat di himbauan Bawaslu itu ada sekitar 15 himbauan, 15 bentuk-bentuknya. Tidak bisa kampanye di sosial media, Pak mensosialisasikan. Supriyatno, apakah himbauan-himbauan tersebut sudah bagian dari SKB tadi yang disampaikan Pak Sekda tadi? Iya, Atau- kalau SKB itu kan nanti ada diskusi dengan Pemda soal iya, tindakan iya, lanjutnya. iya, iya. Tapi kami di Bawaslu secara mandiri kan punya fungsi-fungsi pencegahan. Misalnya kita akan menyurat kepada semua camat-camat, semua bahkan sampai KD, sampai ke kepala BPD, ketua BPD dan Ya, anggotanya, semua dinas-dinas, kita himbau untuk netral, tentu dengan argumentasi-argumentasi hukum yang kami lakukan. Tapi memang kami di Bawaslu memang punya harapan besar, dan ini sudah, kalau kita lihat secara kuantitatif memang sudah terbukti kerjasama dengan Pemda ini, dan saya lihat luar biasa. Pak Sekda luar biasa menerima kami, dan tentu saran-saran beliau kami tampung. Dan kami kan sebenarnya punya program juga, ada namanya diskusi kampung, dan itu sudah hampir di banyak kampung kita turun, kita diskusi, dan tentu kita akan selipkan soal-soal ini. Selain politik uang, juga soal netralitas kepala desa, netralitas aparat, netralitas BPD. Ini juga saya kira penting untuk kita ingatkan kepada mereka soal tugas-tugas dan fungsi yang seharusnya mereka laksanakan. Begitu juga dengan ASN. Tentu kalau ASN pasti kami juga berharap ada semacam surat edaran dari Pemda kepada semua ASN, nanti bisa ditembuskan kepada Bawaslu, dan nanti ketika Bawaslu turun, ini bisa kita jadikan sebagai salah satu dasar bahwa hati-hati, sudah ada edaran dari Pemda ini, dan itu saya kira bisa kita nanti sambil kita sosialisasi juga kita sampaikan soal edaran, tentu dengan argumentasi lain soal undang-undang yang sudah ada di dalam ketentuan-ketentuan, apakah itu di Undang-Undang 5, itu di PP 53, juga PP 42 soal pembinaan jiwa korps ASN, juga ada juga soal netralitas. Saya kira itu. Artinya Pak Ketua Bawaslu ini, langkah-langkah yang ditempuh Bawaslu ini sudah ada, Ya. ya, melalui mungkin jalinan-jalinan kerjasama ya, Ya. antar mungkin apakah antar toko, antar lembaga pemerintah daerah, atau semua stakeholder yang ada di wilayah kita. Namun ada satu hal juga, saya langsung ke Pak Sekda ini, apapun resikonya, tadi sudah dijabarkan disentil sedikit, ada perbedaan antara netralitas ASN dan status seorang TNI dan Polri ini. Artinya secara umum saya sampaikan bahwa PNS juga, ASN juga ini adalah punya hak politik juga ya, sesungguhnya punya hak politik ini. Dan memang ini saya melihat dua sisi yang agak berbeda. Di samping hak politik, ya hak politik itu ada dalam menyalurkan aspirasinya. Di satu sisi ada penekanan. Seperti apa kira-kira Pak Sekda bisa melihat ini? Artinya di satu sisi ya saya bisa mungkin tadi bisa sampaikan dia sebagai ASN, tapi beliau punya hak politik itu dalam menentukan nasib daerah ini ke depan seperti apa dalam jangka waktu 5 tahun. Itu. Cuma apakah ada pembatasan atau seperti apa ya Pak? Silakan Pak. Baik. Memang posisi ASN ini menjadi Dilematis ya. Ketua Bawaslu ada di persimpangan. Iya. Dia punya, dia harus netral di satu sisi, tapi di sisi yang lain dia punya hak politik Iya. untuk menyampaikan aspirasi. Iya. Nah, hak politiknya ini kemudian yang akan mendorong dia ketika misalnya dia sangat mengidolakan satu kandidat, Ya. tentu dengan kriteria-kriteria yang menurut penilaian dia bahwa kandidat ini sangat pantas untuk menjadi pemimpin di daerahnya, yang tentunya mungkin akan membawa kepada kesejahteraan masyarakat secara umum dan tentu juga kesejahteraan ASN itu sendiri. Nah, untuk mencapai atau untuk mewujudkan keinginan itu tentu harus
banyak orang yang punya sikap yang sama seperti yang bersangkutan, Iya, iya. sehingga godaan untuk mempengaruhi orang agar memilih kandidat tertentu itu akan menjadi sangat besar. Nah, oleh karena itu memang ini harus diingatkan bahwa ketidaknetralan ASN itu sangat berdampak luas, sangat berpengaruh, karena itu tadi mereka punya kemampuan untuk mempengaruhi orang, ya, karena mereka punya pendidikan yang mumpuni dan pengetahuan tentang kita pemimpin yang baik dan seterusnya. Nah, ini juga sangat berdampak. Ketika ASN tidak netral, maka tentu akan muncul hal-hal yang nanti berdampak pada misalnya adanya konflik di antara masyarakat yang masing-masing menjagokan idolanya masing-masing. Nah, oleh karena itu memang diatur sedemikian rupa agar ASN itu netral, jangan berpihak kemana-mana, tetapi secara personal dia punya hak untuk memilih siapa yang dipilih. Artinya pemilihan itu kan harusnya harusnya bebas, ya, kemudian objektif, dan tentu harus juga netral. Artinya dengan kita tidak, kalau kita sudah mempengaruhi orang, maka nilai-nilai demokrasi juga itu sudah akan terganggu. Artinya tidak sesuai lagi dengan maksud dari berdemokrasi itu sendiri. Nah, ini memang satu dilema yang mungkin ke depan ada aturan-aturan yang nanti bisa menjadi penegas posisi ASN ini sebenarnya harusnya seperti apa. Nah, dan sementara ini itulah yang kita sudah disepakati oleh lembaga negara, ya, dan aturan-aturan yang sudah dibuat, dan yang tentu kita harus patuhi itu semua. Dan tentu para penyusun regulasi ini sudah memperhitungkan hal-hal yang kira-kira berdampak tidak memberikan manfaat yang baik kepada masyarakat di Indonesia ini, khususnya para pemilih kita. Sekiranya demikian. Terkait pernyataan Pak Sekda, mungkin barangkali ada Ya. bagaimana Pak Supriyatno Umin bisa menanggapi itu? Artinya antara hak sebagai hak politik dan warga negara, dia juga warga negara dan punya hak politik. Gimana Pak Supriyatno bisa melihat itu? Ya, jadi kalau kami di bawah begini, memang ASN ini kan diberikan hak untuk memilih. Iya. Nah, oleh karena itu saya sering sampaikan begini, ASN silakan ekspresi pilihannya itu di TPS. Dia tidak bisa mengekspresikan seluruh keinginan itu di depan umum. Artinya asas pemilihan umum langsung bebas rahasia itu berarti benar-benar untuk di... Iya, jadi kan Ya. sebenarnya netralitas itu dalam konteks ketika dia sebelum di TPS, Iya. maka dia tidak bisa menunjukkan keberpihakannya. Nanti keberpihakannya itu di TPS. Sehingga saya sering bilang begini, boleh Anda memilih siapapun, Anda punya kecenderungan, silakan. Karena ASN memang ada hak pilihnya. Iya. Tapi kecenderungan itu nanti di dalam TPS. Di luar TPS dia tidak bisa. Sehingga memang ketika kita menangani kasus misalnya soal netralitas ASN, maka kita lihat ketika misalnya dia mendengarkan dari jarak jauh, mendengarkan visi misi, karena dia juga punya hak untuk mendengarkan visi misi untuk menentukan pilihan, maka dia berhak juga untuk mendengar. Tapi tentu dia berbeda dengan masyarakat umum. Kalau masyarakat umum kan bisa pakai baju pasangan calon, bisa yel-yel dan sebagainya. Kalau ASN ini tidak boleh. Dia cukup, istilah saya, dia pasif saja. Dia mendengarkan dari jauh, oh ada visi misi ini, supaya dia juga punya pertimbangan begitu. Maka dia boleh mendengar, tapi dia harus pasif. Karena kebanyakan ASN ini dia sudah ASN, dia lagi yang bayar yel. Bahkan kalau kita itu dilarang foto-foto, bahkan pakai telunjuk juga ini sebenarnya tidak boleh. Tidak boleh di Facebook dia pakai telunjuknya, angka-angka dan sebagainya. Itu menunjukkan ketidaknetralan. Sehingga memang ASN ini ketika pilkada dimulai, maka dia betul-betul harus menutup diri, tidak mengekspresikan pilihan-pilihan itu di depan publik. Pilihannya ya sudah di TPS saja. Begitu. Tapi Pak Supriyatno begini, sekiranya misalnya jika ada proses itu, kita begini Pak Supriyatno, bahwa
bagaimana kalau dia sebagai ASN lalu dia memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa beginilah memperoleh pemimpin yang baik, atau begini pemilihan yang baik, bagaimana menciptakan pemilihan baik, tentunya hindari money politik. Apakah hal-hal yang begitu tidak bisa bagi seorang ASN untuk melakukan itu? Ya, Atau saya kira kalau selama itu positif tidak ada persoalan. Ya. Dia memberikan edukasi kepada masyarakat, dia memberikan pemahaman, itu silakan saja. Iya. Tapi tentu tidak mengarahkan orang. Kan yang saya sebut tadi soal asas netralitas ini kan betul-betul dia ekspresinya tidak di dalam ruang-ruang publik itu, ekspresinya nanti di dalam TPS. Sehingga kami juga sebenarnya di Bawaslu ini ketika ada ASN yang membantu kami, misalnya ada Bawaslu mengupload soal aturan-aturan, dia repost ulang misalnya, itu juga bagus. Artinya dia memberikan edukasi kepada masyarakat, dan itu tidak dalam konteks tidak netral. Misalnya ada postingan Bawaslu berkaitan dengan undang-undang netralitas ASN misalkan, larang-larangan kita sebutkan itu. Dia merepost ulang, dia posting ulang, itu bukan. Tapi kalau kandidat punya dia posting lagi, nah itu kan sudah bagian dari ketidaknetralan. Ketidaknetralan ya. Dan memang kami berharap ASN ini betul-betul dia dia on the track saja apa yang menjadi kepentingannya, karena bisa berbahaya kalau ASN misalnya begini, soal kebijakan, soal pelayanan, kalau dia betul-betul tidak bebas dari kepentingan politik, ini bisa berbahaya. Dia bisa pilih-pilih orang yang dia layani begitu. Nah ini kan tidak boleh terjadi di masyarakat kita, dan kita alhamdulillah di Bangkep ini saya kira sudah luar biasa kita memproteksi, karena Pemda juga saya lihat luar biasa punya dengan Bawaslu memberikan masukan, dan kami juga melakukan itu. Dan memang kalau kita di Bawaslu soal penanganan pelanggaran itu sebenarnya dua pintu masuknya, satu laporan masyarakat, satu temuan Bawaslu. Nah ketika ada proses, maka Bawaslu melakukan penindakan, memanggil dan membuat kajian, dan hasil kajian itu dikirimkan ke ASN, nanti eksekusinya di ASN. Nah memang kemarin waktu kita ada webinar dengan kepala KSN, ketua KSN Pak Prof. Agus Pramusinto itu, bahwa memang banyak ada sampai sanksi nanti. Kenapa kerjasama dengan BKN ini, soal nanti memotong ketika orang yang disanksi oleh KSN ini, ketika dia mengurus pangkat misalnya, ketika ada eksekusi dari KSN, nanti BKN bisa mengeksekusi ketika dia naik pangkat, nanti di stop di sana begitu. Jadi saya kira semakin hari memang kita lihat KSN ini semakin baik dalam rangka proses istilahnya sanksi. Bahkan yang sekarang ini yang diproses ada salah satu ASN yang ikut dalam deklarasi, karena itu sudah diproses oleh Bawaslu salah satu daerah. Saya kira itu. Artinya saya luar biasa ya malam hari ini. Saya sambung terkait apa yang disampaikan Pak Supriyanto terhadap sanksi-sanksi, ya tentunya saya tanya juga sama Pak Sekda, ketika ASN kemudian terlibat dalam politik praktis, apakah sanksi-sanksinya bisa sampai pada sanksi pemecatan atau seperti apa, ataukah ada level-level sanksi-sanksi, apakah pembinaan dulu atau sanksi-sanksi berat, sanksi ringan, atau seperti apa kira-kira dalam penerapan ketika ASN ini bisa terlibat politik praktis? Memang setiap pelanggaran tentu ada sanksi-sanksi yang sudah diatur dalam ketentuan-ketentuan perundang-undangan, termasuk salah satunya terkait PP 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri atau disiplin ASN. Nah sanksi-sanksi itu didasarkan pada kasus yang dilakukan oleh ASN. Misalnya apakah itu masuk dalam, karena ada ketentuan yang dimaksud dengan pelanggaran misalnya ringan, itu ada definisinya. Begitu juga pelanggaran sedang dan pelanggaran berat, ada definisi di dalam penetapan sanksi. Kemudian apakah nanti sampai pada pemecatan, nanti akan dilihat kasusnya. Apa kalau dia sanksi berat misalnya, nah itu bisa sampai ke pemecatan. Tetapi saya lihat kalau untuk
kalau netralitas ini mungkin biasanya tidak sampai ke berat juga, tergantung nanti bagaimana KS nanti melihat kasus itu. Bisa saja misalnya diberhentikan dalam jabatan, bisa saja misalnya dia berkalanya ditahan. Seperti tadi Pak Supriyoto sampaikan, mungkin pengurusan pangkatnya, bisa saja yang pangkatnya nanti tidak bisa naik atau diturunkan satu tingkat. Itu tinggal tergantung hasil pemeriksaan daripada KSN itu. Itu diusulkan Bawaslu tadi sebagai pengawas dalam hal pemilu. Saya kira itulah yang hal-hal yang nanti akan dilakukan apabila terjadi pelanggaran di dalam netralitas ASN. Tetapi sebenarnya yang kita inginkan ke depan, yang kita inginkan nanti adalah bagaimana mencegah itu agar tidak terjadi. Saya kira kalau itu kita lakukan secara maksimal, maka sanksi-sanksi tadi yang kita sampaikan mungkin tidak akan terjadi. Saya kira seperti itu. Mungkin terakhir barangkali dari Pak Bawaslu, atau mungkin masih ada satu hal yang bisa diungkapkan, tapi saya sudah sampaikan bahwa mungkin terakhir closing statement terakhir ya, terhadap mungkin ada harapan-harapan yang tentunya Bawaslu kepada ASN pada proses pilkada serentak di tahun 2020 ini. Ya, silakan. Ya, baik, terima kasih. Jadi karena ini sudah closing statement, saya menyampaikan closing statement saya pertama sebagai tuan rumah. Sekali lagi saya ingin sampaikan terima kasih kepada Pak Sekda yang pertama kali datang di kantor Bawaslu dalam rangka menghadiri undangan kami, salah satu program, saya istilahkan program unggulan Bawaslu Bagalan ini sudah hadir di tempat kami. Saya kira saya mau bikin bangga, terima kasih banyak. Baik, kalau kami di Bawaslu sebenarnya menghadapi pemilihan gubernur di 2020 ini memang kami sudah menyiapkan banyak strategi soal penanganan pelanggaran, soal mencegah pelanggaran itu. Salah satunya adalah soal ASN. Memang kalau kita lihat di dalam banyak penelitian, misalnya kalau kita merujuk dari penelitian Edward Spinal, salah satu peneliti di Australia, memang salah satu dari banyak pelanggaran ini soal ASN yang dia sebut dengan punya demokrasi proses. Maka kami di Bawaslu ini memang ketika di awal tahapan kami mencoba melakukan terobosan langkah-langkah awal untuk kemudian ini bisa kita lakukan pencegahan di awal. Karena memang kami di Bawaslu ada istilah di Bawaslu itu. Karena di Bawaslu ini ada dua kamar, ada namanya kamar penanganan pelanggaran, ada namanya pencegahan. Nah, pencegahan ini seperti pintu pagar. Jadi kita mencegah orang untuk memasuki rumah. Kalau sudah masuk dalam rumah itu sudah penindakan. Maka kami berupaya untuk menutup rapat pintu pagar ini agar kemudian orang tidak masuk di dalam perangkat undang-undang. Maka kami pertama, saya sebutkan di awal tadi, kami sudah melakukan salah satu yang menurut saya ini sangat penting, yaitu melakukan kerjasama dengan Pemda. Karena Pemda yang punya organisasi, Pemda yang punya personil ASN, maka tidak mungkin kita melakukan pencegahan tanpa melibatkan Pemda. Karena mereka yang punya personil, mereka yang punya anggota ASN ini. Maka kami melakukan MOU dan melakukan deklarasi yang menurut kami ini menjadi satu-satunya. Bahkan kalau kita lihat di dalam di Sulteng ini yang pertama kali melakukan MOU dengan Pemda itu Bawaslu Bangkit. Bahkan kita punya salah satu unggulan juga, yaitu deklarasi ASN Meloyos. Nah, ini yang kemudian akan kita follow up. Salah satu follow up dari deklarasi itu adalah malam hari ini kami mengundang Pak Sekda untuk datang berdiskusi, menyampaikan, karena saya punya keyakinan bahwa ketika komandannya sudah bicara, saya kira ini akan punya, kalau dalam bahasa pengawasan, punya efek getar, punya efek getar, trickle down efeknya ke bawah ini luar biasa. Jadi efektif ya? Ya, efektif untuk menyampaikan. Karena kalau yang kita lakukan misalnya Pak Sekda menyampaikan di dalam
apel umum ya paling minimal 100-200 orang. Kalau ini kan bisa berpuluh-puluh ribu orang bisa nonton, dan ini saya kira salah satu media komunikasi publik yang cukup atau istilahnya public address yang saya kira sangat mumpuni untuk kita lakukan upaya-upaya pencegahan. Selain nanti sosialisasi dalam bentuk tatap muka dengan masyarakat, dengan tokoh-tokoh, bahkan saya sudah menginstruksi kepada semua panwascam untuk melakukan koordinasi dengan camat-camat, kepala-kepala desa untuk berdiskusi berkaitan dengan netralitas ASN. Karena di sini ada dua. Karena dalam undang-undang ASN itu kan ada PNS dan P3K. Nah ini yang memang penting juga kita lakukan pengawasan. Karena mereka digaji oleh negara juga, maka ini juga harus kita lakukan pengawasan. Dan harapan kami memang ke depan ASN kita ini semakin sadar, semakin memahami tugas dan fungsinya, maka ujungnya saya kira soal karena kalau ASN kita ini terus-menerus masuk dalam kontestasi, mereka akhirnya tidak punya profesionalitas. Mereka lupa bagaimana bekerja yang baik karena mereka hanya punya insting politiknya tinggi dibanding insting profesionalitas. Dan ini yang saya kira kita harapkan ke depan, kalau ASN kita ini profesional, mereka tidak memikirkan soal politik, itu urusan lain, urusan mereka bagaimana melayani publik. Saya kira ke depan Pemda ini akan bisa kita harapkan tentu akan maju membangun daerah ini. Luar biasa ini Pak Supriyatno terhadap harapan-harapan ke depan, kemudian tindakan-tindakan yang sudah beliau lakukan, apalagi pembentukan Satgas Mulyos ASN Mulyos. Itu ini barangkali sesuatu yang luar biasa ini Pak Sekda, karena mensinergikan konsepsi kearifan lokal dengan kondisi proses penyelenggaraan pilkada, sehingga mudah dicerna. Hal ini mudah dicerna pada lapisan tingkat bawah, sehingga penekanannya bahwa apa yang disampaikan dari Bawaslu dengan program-program ini bisa diterima oleh khalayak bawah. Nah, ya sekarang saya langsung ke Pak Sekda, tentunya yang punya ASN. Nah, tadi sudah disampaikan kalau Pak Sekda yang bicara ya mungkin lebih efektif ya untuk memberikan satu harapan atau penegasan terhadap ASN yang tentunya yang ada di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan ini, karena wilayah kita ini cukup luas juga itu, sehingga butuh waktu untuk bisa mengawasi dan bisa dijangkau ini, apalagi bicara soal 5 keputusan elemen tadi dari Kemendagri dan sebagainya dalam bentuk follow up-nya. Nah, sehingga saatnya barangkali Pak Sekda Kabupaten Banggai Kepulauan untuk bicara dengan harapan-harapan yang harus dilakukan pada tahapan pilkada serentak tahun 2020 ya, di daerah kita khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Banggai Kepulauan. Silakan Pak. Sebelum saya menyampaikan closing statement saya, mungkin sekali lagi saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Ketua Bawaslu dan jajarannya yang sudah memberikan kesempatan saya untuk berbicara dan memfasilitasi saya untuk menyampaikan pesan-pesan lewat momen malam hari ini. Kemudian saya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Bawaslu, dan ini menurut saya bukan hal yang biasa, tapi hal yang luar biasa. Adanya kesungguhan ya, dan keinginan untuk bagaimana membuat anak daerah kita ya, untuk sadar bagaimana sesungguhnya hak politik mereka bisa disampaikan. Dan ini mungkin ini merupakan sebuah inovasi atau beberapa inovasi yang dilakukan, dan ini perlu diapresiasi dan mungkin bisa ditiru oleh elemen-elemen atau komunitas-komunitas lainnya, dan ini menjadi sebuah inspirasi buat kita semua. Kalau kita ingin berbuat sesuatu, kita berbuat yang maksimal, jangan kita berbuat sekedar
sekedar misalnya menggugurkan kewajiban, ya, sekedar ditahu bahwa Bawaslu sudah berbuat. Tapi yang ingin kita harapkan adalah sebuah perubahan yang fundamental terkait apa yang menjadi permasalahan di dalam setiap pilkada, yaitu netralitas ASN. Nah, kenapa ASN harus netral? Sebenarnya karena ASN sebenarnya adalah milik publik, milik semua orang. Nah, ketika dia tidak netral, maka dia tidak akan maksimal melayani semua orang. Ya, ya. Ibaratnya seorang tua yang punya anak misalnya 3, ketika dia tidak netral kepada 3 anak, nanti akan menimbulkan persoalan. Misalnya dia lebih memperhatikan 1 dari 3 anaknya, maka anak yang 2 ini akan melakukan reaksi dan seterusnya. Nah, ini yang kita tidak harapkan. Itu dalam rumah tangga. Nah, bagaimana di kehidupan berbangsa dan bernegara, berdaerah ini? Kalau itu terjadi akan menimbulkan konflik, dan setahu kita konflik itu panjang. Biasanya dia berhenti ketika ada periode berikutnya lagi, bahkan nyambung, dan ini sangat berdampak. Kita bisa lihat sendiri bahkan dalam rumah tangga itu terjadi. Nah, oleh karena itu harapan kita tentunya bagaimana kesadaran dari para ASN untuk bersikap netral ini perlu ditanamkan. Kenapa mereka harus netral? Dan bagaimana kalau mereka tidak netral? Ini harus ditanamkan, dan pengawasan itu menjadi sangat penting. Pengawasan dari semua pihak seperti yang disampaikan tadi. Misalnya di tingkat masyarakat juga harus paham, harus tahu bahwa komunionnya ASN harus netral gitu kan. Nah, kalau masyarakat tidak tahu itu, maka masyarakat masa bodoh saja, ya kan? Dia tidak tahu, ternyata nanti kasih tahu itu ASN. Dia berpihak, kan masyarakat tidak tahu karena tidak disosialisasi, maka mereka diam saja. Tetapi ketika banyak pihak yang mengawasi termasuk masyarakat, maka ASN itu sendiri akan berhati-hati. Dia akan memikirkan itu, bagaimana dia bisa bersikap netral. Kemudian mungkin harapan kita juga ke depan adalah bagaimana para kandidat juga ini tidak melibatkan ASN. Kadang-kadang juga ini ada hal yang menjadi nanti jadi bergaining. Dan ASN harus menunjukkan bahwa saya ada di pihak kandidat tertentu, agar nanti ketika kandidat itu misalnya terpilih, maka akan diberikan fasilitas ASN itu. Nah, inilah yang kemudian dari sisi birokrasi itu akan membuat birokrasi itu menjadi birokrasi yang sakit, karena bisa saja menempatkan para pejabat-pejabat yang tidak profesional, karena hanya persoalan kedekatan dan sebagainya, itu kemudian bisa terakomodir. Nah, ini juga hal-hal yang mungkin akan diatur di dalam ketentuan-ketentuan terkait apa yang tidak boleh dilakukan oleh kandidat, baik secara tersurat maupun tersirat. Kira-kira seperti itu, sehingga harapan kita ke depan tentunya bahwa netralitas ASN itu kemudian menjadi sesuatu yang mutlak, dan ini bisa disadari semua, dan tentu kita perlu bekerja keras dan bekerja sama agar apa yang menjadi keinginan itu bisa terwujud. Saya kira demikian. Makasih banyak Pak. Luar biasa pada malam hari ini Pak Supriyatno Luman, yang punya tuan rumah ini Pak. Nah, tentunya program Bagalal ini merupakan bentuk sosialisasi kepada masyarakat, khususnya Bangka Kepulauan, dalam rangka memberikan pencerahan-pencerahan terhadap apa yang menjadi putusan ataupun langkah-langkah dalam rangka proses penyelenggaraan pilkada serentak pemilihan gubernur dan wakil gubernur Pak Supriyatno tahun 2020 pada tanggal 9 Desember tahun 2020 Karena ini di bawahnya Pak Sekda bisa lihat ini media center program Bawaslu Bagalal Pilkada Tentunya dengan hal-hal yang lainnya juga, dengan topik-topik yang lainnya juga, tentunya ke depan barangkali saya mewakili dari Bawaslu tidak henti-hentinya untuk selaku Pak Sekda untuk bisa
datang barangkali dengan topik-topik yang berbeda juga. Siap. Untuk bisa hadir di acara program Bagalal program Bawaslu Bagalal Pilkada. Demikian atas kesempatan malam hari ini, saya host Amin Talib mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.